Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang membangkitkan iman kita. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan iman saudara dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan firman Tuhan di dalam video ini saudara adalah dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan bersehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini konteksnya adalah yaitu peristiwa di mana gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler, di mana ada kebangunan rohani yang luar biasa, sehingga dalam satu hari saja bertambahlah jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Jadi gereja mula-mula pada waktu itu mengalami terobosan yang luar biasa. Gereja mula-mula pada waktu itu mengalami keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa, di mana Tuhan menambahkan jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan pada masa itu Tuhan menambahkan 3.000 jiwa saudara. Betapa dahsyatnya. Hari ini pun kalau Tuhan menambahkan 3.000 jiwa ke dalam satu gereja, itu satu peristiwa yang begitu dahsyatnya, begitu luar biasa. Nah saudara,
yang saya rindu kita renungkan bersama. Apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga dia atau mereka mengalami perkara yang dahsyat, saudara. Sehingga dalam kehidupan kita juga akan aplikasikan, kita akan praktekkan apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita mengalami keberhasilan. Selain sebentar lagi kita akan berdoa bersama, dalam perjalanan hidup kita, apa yang harus kita kerjakan sehingga kita mengalami keberhasilan yang dahsyat dan spektakuler yang Tuhan kerjakan. Saudara, yang pertama yang bisa kita lihat di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kenapa mereka mengalami perkara yang dahsyat dan Tuhan tambahkan jumlah mereka 3.000 orang? Kenapa, saudara? Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang siap menjadi saksi. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang siap menjadi terang dengan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ketika mereka bertekun dalam firman, ketika mereka haus akan firman, ketika mereka merindukan firman, dan firman itu membentuk kehidupan mereka, sehingga akhirnya mereka bisa jadi terang, bisa jadi saksi, sehingga jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan begitu luar biasa ledakannya. Karena ada umat-umat Tuhan yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan mereka bisa menjadi teladan dan menjadi contoh. Saudara, untuk kita mengalami keberhasilan, untuk kita mengalami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu bertekun dalam firman. Ketika kita bertekun dalam firman, dan firman itu memproses dan membentuk kehidupan kita, maka percayalah bahwa firman itu akan mengerjakan keberhasilan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bertekunlah dalam firman, supaya firman itu yang menguasai dan memenuhi kehidupan saudara. Ketika firman itu menguasai dan memenuhi seluruh kehidupan saudara, maka saudara akan melihat hidup saudara diubah. Dan ketika hidup saudara diubah, orang-orang akan melihat dan mereka pun tertarik datang kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan digenapi. Dan kemudian saudara, yang kedua, apa yang dilakukan oleh para murid sehingga Allah mengerjakan keberhasilan yang luar biasa, saudara. Di ayat yang ke-44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Yang kedua yang bisa kita lihat di sini, sehingga keberhasilan terjadi di dalam kehidupan mereka, selain mereka bertekun dalam firman, merindukan firman, maka semua orang yang percaya itu juga membangun persekutuan, dan mereka tetap bersatu. Ada kesatuan hati di tengah-tengah mereka. Ada kesatuan hati dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akhirnya menjadi contoh dan menjadi teladan, dan akhirnya menuai banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu terjadi karena mereka memiliki kesatuan hati. Saudara rindu mengalami keberhasilan, saudara rindu mengalami kesuksesan, saudara rindu mengalami perkara besar. Kalau saudara rindu, maka jadilah orang-orang yang hidup dalam kesatuan. Di tengah keluarga, mari kita bangun kesatuan, keharmonisan. Di dalam kehidupan kita di dunia kerja, dalam hidup kita pribadi, jadilah orang-orang yang tetap bertekun dan bersatu di dalam Tuhan. Ketika kita bersatu hati sebagai tim, bersatu hati sebagai keluarga, bersatu hati sebagai umat-umat Tuhan dalam satu penggembalaan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan mengerjakan keberhasilan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan di ayat 47, dan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Jadi mereka juga hidup memuji Tuhan, sehingga mereka mengalami perkara yang besar, mereka mengalami perkara yang dahsyat, karena mereka memuji Allah, meninggikan Allah.
mereka mengagungkan Allah di tengah-tengah mereka, di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami perkara yang besar. Saudara, saya percaya setiap saudara rindu mengalami perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Saya percaya setiap saudara rindu melihat perkara yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan ketahuilah bahwa Tuhan pun rindu mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara, sama seperti Dia mengerjakan perkara spektakuler di kisah gereja mula-mula dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluarga saudara. Ada kondisi-kondisi, ada keadaan-keadaan yang Tuhan sanggup pulihkan ketika saudara mempraktekkan firman Tuhan, yaitu dengan bertekun dalam firman. Saudara rindu haus akan firman, dan saudara percaya dan kemudian membangun kesatuan di tengah keluarga, di tengah dunia kerja. Ada kesatuan hati di sana, dan kemudian hidup harus selalu memuliakan Tuhan, karena orang yang memuji dan memuliakan Allah lah yang akan mengalami perkara-perkara besar. Puji Tuhan saudara, saya percaya hidup saudara diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Dan saya percaya iman saudara dibangkitkan, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita, Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saat ini saudara, saya akan berdoa supaya firman Allah tertanam, diterapkan dan bertumbuh dalam kehidupan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini ya Tuhan, di mana kami telah belajar firman-Mu. Sebelum kami akan berdoa bersama, sebelum saya akan mendoakan mereka, kami sudah belajar firman-Mu bahwa kami akan mengalami kesuksesan, keberhasilan jika kami bertekun dalam firman. Kami akan mengalami keberhasilan jika kami tetap bersatu, dan kami akan mengalami keberhasilan jika kami tetap memuliakan Allah. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, sehingga mereka mengalami perkara besar di dalam hidup mereka. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba akan berdoa buat segala pergumulan mereka. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya berkarya, Tuhan kiranya bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anak-Nya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu, tolong anak-anakmu, campur tanganmu dalam kehidupan anak-anakmu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anakmu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tanganmu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilurmu anak-anakmu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tanganmu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anakmu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anakmu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanser. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan tolong kerjakan, kesembuhkan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat, yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan,
dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati, ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, agar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah, ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak, ya Tuhan, mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.